Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Penyembah Benar. Saudara, satu hal yang Tuhan kehendaki adalah agar kita menjadi penyembah yang benar. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Menyembah itu proskuneo, menghormati secara patut atau memberi nilai tinggi. Itu tidak mudah, saudara, tetapi kalau kita bisa memiliki ambisi menjadi penyembah benar, Tuhan pasti menuntun. Mulai hal-hal kecil dan sederhana, pasti Roh Kudus beritahu kita. Kalau sampai hal itu tidak membuat hati Tuhan nyaman, kita mengakui kesalahan dan minta ampun. Selanjutnya, kita jalani hidup. Nanti Tuhan pasti beri kesempatan lagi. Kita harus serius menjaga perasaan. Jangan ada benci dan dendam. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Di situ cinta dan selera kita kepada Tuhan terus meningkat sampai kita berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Ku perlu Kau lebih dari nafas dan darah di dalam tubuhku." Begitulah saudara, kita bisa menjadi penyembah yang benar. Jujur, itu sungguh tidak mudah, tapi bisa, asalkan kita jadikan Tuhan selera dan tujuan hidup kita. Dan jika kita memiliki hati seperti itu, maka kita pasti memiliki pengalaman real dengan Allah. Tidak mungkin tidak. Pengalaman di sini bukan hanya menyangkut disembuhkan dari sakit, dipulihkan ekonomi yang hancur, tetapi juga karakter kita yang diubahkan Tuhan. Kita juga akan merasakan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi. Saya percaya kita akan kagum atas apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Belum lagi firman-Nya yang mencerai pikiran kita, sehingga membuat kita bisa terus bertumbuh. Dengan demikian, tanpa kita sadari, bejana hati kita akan terisi oleh Tuhan. Dampaknya, keindahan dunia akan semakin pudar di mata kita. Bagi orang-orang yang mungkin masih muda dan belum menjalani hidup panjang, memang sulit untuk mengerti dan memahami ini. Apalagi kalau dari muda lingkungannya sudah matre, itu akan lebih sulit lagi. Namun, kalau rohaninya makin dewasa, mereka akan tahu bahwa ternyata yang dibutuhkan hanya Tuhan. Maka hal penting yang harus diingat, jangan lagi menoleh ke belakang, supaya jangan ada sesuatu yang kita ingini. Ingatlah akan istri Lot yang jadi tiang garam, Kejadian 19 ayat 26. Jadi saudara, kalau masih ada sesuatu yang menarik hati dan kita mengingininya, kita meleset. Kalau sudah meleset, mata kita menjadi tidak tajam melihat Tuhan dan telinga kita menjadi tidak tajam mendengar suaranya. Maka mari kita memiliki ambisi menjadi penyembah-penyembah benar. Sebab hanya penyembah benar yang hatinya bisa dirasakan oleh Allah.
Itu sama yang kita rasakan ketika ada orang yang mencintai, menghormati, menghargai kita. Tapi kan manusia bisa munafik, sepertinya menghormati padahal tidak. Ibaratnya kalau kita kena prank, kalau kita itu merasa dihormati, padahal tidak, kita bisa saja tertipu. Tetapi Tuhan tidak akan bisa tertipu. Tuhan bisa merasakan bahwa kita mencintai Dia atau tidak, menjadikan Dia kesukaan dan kebahagiaan kita atau tidak, menyanjung dan mengagumi Dia atau tidak. Tuhan bisa merasakan itu dan Tuhan pasti tahu itu. Dan kalau kita menjadi penyembah benar, api penyembahan kita pasti menyala setiap saat. Sebab apa? Sebab kita cinta Tuhan. Maka selalu ada kerinduan akan Allah. Tidak bisa tidak. Tuhan lalu menjadi gairah kita. Apalagi semakin usia kita tua, pengalaman hidup bersama Tuhan tentu semakin banyak. Yang mana membentuk karakter kita. Pemeliharaan Tuhan yang kita alami, serta firman-Nya yang menuntun hidup kita, semua itu membuat api penyembahan kita makin berkobar. Kita semakin cinta Tuhan. Jadi saudara perlu mengerti ya, bahwa ini bukan karunia. Ini kepercayaan sekaligus tanggung jawab. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengisi hati dan perasaan kita dengan hal-hal yang tidak patut. Sebaliknya, sudah saatnya kita bisa membuka hati untuk Tuhan dan berkata, "Aku mencintai Engkau, Tuhan." Kalau kita mau bulatkan hati kita tanpa diminta, pasti hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Percayalah, kita tidak akan pernah menyesal dan tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Betapa indahnya saudara, kalau kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Tuhan bisa menikmati hidup kita setiap saat. Maka jangan tunggu besok, tapi mulailah sekarang juga. Caranya, mulailah berlatih agar frekuensi perasaan yang ada pada waktu kita berdoa dan ketika kita ada di tempat kerja tetap terjaga. Kita jaga cinta kita kepada Tuhan. Ambisi atau keinginan menjadi kekasih Tuhan itu harus kuat. Ini tidak mudah, sebab perasaan kita itu tidak stabil alias situasional. Maka kita harus membangun kehidupan kita. Bagaimana kualitas penyembahan kita kepada Tuhan. Ingat, menjadi penyembah benar itu bukan karunia. Siapapun kita bisa, asalkan kita mau terus bertekun. Mungkin sekarang kita merasa sama saja dengan mereka yang tidak tekun dalam mencintai Tuhan. Tapi suatu saat kita melihat perbedaan antara kita yang sungguh-sungguh tekun mencintai Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Jangan kita menjadi lemah. Sejatinya, di situ kesetiaan kita diuji. Kecintaan kita diuji. Hal ini adalah cara Tuhan untuk mendewasakan cinta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.